Oke. Selalu, selalu. Eh, dalam kejadian 2 ayat 18 dikatakan Ya, Tuhan Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pernikahan adalah rancangan Allah. ya. Bagaimana seorang Pastor Jonathan Gultom memandang pernikahan? Oke. Buat buat saya dan kebetulan ini juga skripsi saya di tahun Oh ini, iya. ya. Saya membahas tentang pernikahan seiman secara sistematis dan biblical. Dan menurut saya pernikahan itu yang pasti yang kita semua udah tahu lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Jadi sebelum yang ada namanya pengadilan, sebelum ada hukum, sebelum ada apa, Tuhan menciptakan yang namanya pernikahan. Dan buat saya pernikahan itu Hmm. kudus, pernikahan itu suci, pernikahan itu kehendak Tuhan, gitu. Nah, Hmm. jadi buat saya pernikahan ini sakral sekali. Jadi kalau misalnya masih ada anak muda yang memikirkan bahwa pernikahan ini ya yang penting gue punya pasangan hidup, yang penting gue pagi-pagi ada yang buatin masakan, ada yang bikinin kopi, ya. Jadi pernikahan tidak sedangkal itu, pernikahan itu deep, pernikahan itu Ya. rancang dan itu memiliki prinsip, memiliki tujuan. Pokoknya itu bukan hal yang main-main gitu. Tapi pernikahan itu fun gitu. Bagaimana dengan istilah kalau mau tahu surga menikahlah, kalau mau Oh, tahu neraka menikahlah? Itu oh bagaimana enggak. istilah itu? Ah, kayaknya itu terlalu terlalu lebay lah ya kalau begitu. Buat saya mau merasakan sorga itu nggak mesti nikah, mau merasakan neraka nggak perlu menikah gitu ya. Cukup cukup di Hmm. pergaulan yang benar sebenarnya udah bisa merasakan sorga gitu, ngerasain Hmm. teman-teman yang mendukung kita, mensupport kita. Buat saya itu kita udah ngerasain sorga gitu. Gitu. Kalau mau ngerasain neraka ya hidup aja lah yang nggak benar terus tiba-tiba dipukulin orang, tiba-tiba berantem sama orang ya. Buat saya itu udah neraka di bumi gitu ya. Gitu. Buat saya pernikahan Hmm. surga sih gitu. Karena Hmm. walaupun ada kesusahan, walaupun ada banyak clash gitu ya karena mempersatukan dua pribadi punya pikiran-pikiran yang berbeda tapi buat saya tetap surga gitu. Karena kita jadi punya teman untuk berjuang bersama. Kita jadi punya teman untuk Yes. uh, uh, bersaat teduh bersama, berdoa, saling mendoakan gitu. Dimana yang waktu kita Hmm. jomblo kita berdoa sendirian gitu, nggak ada yang rangkul kita gitu, nggak ada yang encourage, Ya. nggak ada yang mengingatkan kita. Kita seperti Lone Rangers gitu, kita seperti Hmm. berjuang sendirian gitu. Tapi ketika menikah buat saya itu fun, itu surga, walaupun ada clash tapi itu bukan neraka buat saya. Gitu. Berarti statement statement tentang mau tahu surga dan neraka menikah itu kurang tepat lah ya. Buat saya sih kurang tepat. Buat saya pernikahan itu surga. Hmm. Hmm. Selama selama Sebab beredar istilah istilah begitu. Kalau kamu mau tahu neraka, mau tahu surga ya nikah. Nah, jadi saya pikir, wah, sampai gimana sih rumah tangga itu sampai istilah itu beredar seperti itu kan? Sebenarnya kan semua kan tergantung bagaimana kita menilai sesuatu, bagaimana kita memandang sesuatu, dan bagaimana kita menjalani sesuatu kan. Jadi yes. eh, Ya, menurut Pastor Jonathan Gultom kurang tepatlah istilah itu ya. iya, kurang tepat karena terlalu dangkal buat saya. Terlalu Istilah cepat yang paling untuk tepat apa? menyimpulkan. Istilah yang paling tepat apa? Istilah yang paling tepat adalah pernikahan itu indah buat saya. Gitu. Pernikahan itu indah. Pernikahan itu indah, Wow, pernikahan itu menyenangkan gitu. wow. Karena gini, waktu kita punya mindset pernikahan itu juga ada neraka, juga ada sorga, maka kita akan melihat kalau ada masalah dalam pernikahan tiba-tiba, oh ini nerakaku nih, oh ini neraka nih ternyata nih. Hmm, Kita tidak melihat itu hmm, sebagai berkat Tuhan, kita tidak lagi melihat itu sebagai tempat untuk saling mengasah, tetapi kita melihat itu sebagai hal yang negatif. Dan itulah kenapa hmm, banyak orang yang menikah kemudian punya ideas untuk, gue mau cerai nih, nggak cocok nih sama yang ini nih, ternyata dia nggak siap. hmm, hmm, Gitu. Karena dimulai hmm, dengan worldview, dengan mindset bahwa, oh kalau ada masalah, ini neraka, kalau ada berkat, ini surga. Nggak bisa begitu. Pernikahan hmm,
saya ada berkat, ada clash, ada masalah, itu satu paket, itu bagian dari fun, itu bagian dari menyenangkan, itu bagian dari indah, gitu. Betul nggak? Oke, oke, oke. Nah, bagaimana hambanya melihat karena kekosongan diri, dia merasa sendiri, merasa sepi, merasa kosong di dalam dirinya, dan dia berpikir, ah, gue menikah aja lah, supaya ada yang mengisi kekosongan saya. Bagaimana? Apa resiko yang akan terjadi ketika orang menikah hanya karena mengisi kekosongan dia? Buat saya, kalau misalnya menikah untuk mengisi kekosongan diri, itu hanya akan membuat pernikahan yang tidak, gitu. Itu akan hanya menjadi tempat pelarian karena Yes. memerlukan seseorang untuk memenuhi kehidupanmu. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang sudah lahir baru, sudah mengenal firman, harusnya kita utuh dulu gitu. Artinya kita fullness gitu. Kita mengalami eh, yang namanya kecukupan, gambar diri kita benar di hadapan Tuhan. Artinya gini, walaupun ya aku misalnya belum berjodoh dengan siapapun, aku tetap bahagia loh gitu. Sama seperti Mazmur bilang gini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhanlah bagianku gitu. Nah, Yes. God is our portion gitu. Sebelum kita mengerti God is our portion, Tuhan itu adalah bagian hidup kita. Dengan Tuhan pun Yes. kita udah full, dengan Tuhan pun hidup kita sudah puas, maka kita tidak mencari pleasures di luar Tuhan gitu. Kalau menikah hanya untuk mengisi kekosongan, berarti sukacitanya, bahagianya karena orang tersebut. Gimana kalau orang tersebut pergi hidupnya? Bunuh diri lah. Ya, Bagaimana ya, kalau orang ya, ya. sakit hati lah, kepahitan lah, akhirnya pindah agama gitu, akhirnya pindah gereja, nggak mau lagi pelayanan, oh orang gereja sama aja, padahal masalahnya bukan di orang tersebut, tetapi masalahnya ada di kitanya yang nggak puas dengan hadirat Tuhan, kitanya nggak puas dengan firman Tuhan. Fullness dulu dalam Ya. Tuhan, fullness dulu dalam kebenaran, sisanya Tuhan akan tambahkan gitu. Wow. Wow. Berarti bahagia dulu lah baru menikah. Yes, gitu. Kalau misalnya menikah hanya untuk menambah kebahagiaan buat saya atau mengisi dirimu untuk lebih bahagia, harusnya nggak gitu. Karena saya harus lebih bahagia dulu ketika saya mengerti Tuhan gitu. Waktu saya kenal Tuhan, saya harus lebih bahagia gitu. Kalau ketemu si dia baru saya bahagia, wah repot gitu. Artinya kita menaruh joy kita, menaruh sukacita kita dengan sesuatu yang di luar. Harusnya joy itu di dalam gitu. Sukacita harus dimulai dari dalam. Dari hati yang mengucap syukur, dari hati yang mengenal Tuhan dan tahu bahwa oh puji Tuhan ya, Tuhan pilih saya untuk saya diselamatkan. That's it gitu. Harusnya bersyukur dalam area itu, baru kita mencari pasangan gitu untuk menjadi penolong yang sepadan gitu. Saya gini, Pastor Gultom. Yes. Saya dapatin banyak orang dia cantik, dia tampan, tapi sampai dia berumur belum menikah, dalam arti 35 mungkin sampai 40, saya dapati ada beberapa, bukan karena tidak tampan, bukan karena tidak cantik, tapi karena ada kriteria yang dia buat sesuai keinginannya gitu loh. Yang seperti contoh, mesti kaya, mesti pendidikannya S1, S2, sementara yang ketemu dengan dia yang tidak seperti itu. Nah, bagaimana seorang Jonathan Gultom melihat orang yang punya kriteria yang untuk memuaskan kedagingannya? Oke. First of all, gini, waktu saya ketemu sama istri saya, sebelum saya udah punya memang kriteria gitu. Artinya bagaimana calon istri yang saya inginkan gitu. Nah, tapi dalam proses menentukan kriteria itu, saya tidak based on my flesh gitu, tidak based on kedagingan. Artinya tetap berpikir, minta tuntunan Tuhan, Tuhan mana yang terbaik untukku. Tiba-tiba Tuhan
mengizinkan saya memelekkan mata saya dengan Amsal 31. Di situ kan ada tentang Amsal tentang istri ya, istri yang diidam-idamkan gitu. Oh, dari situ mulai baru saya tulis gitu kriterianya. Oh, dia harus begini, A, B, C, gini gitu. Nah, dari situ baru Tuhan nanti akan pertemukan gitu. Ada pertemukan dengan istri saya gitu. So, pandangan saya gini, kalaupun mau berkriteria pertama based on firman Tuhan gitu. Jangan Yes. juga kita ini misalnya gini ya. Misalnya saya sekarang lulusan SMA, misal saya lulusan SMA. Tapi saya pengen nanti pasangan saya itu S3, dia harus profesor, harus pintar, punya ini, punya itu. Tetapi kalau kita sendiri tidak bisa mengimbangi yang kita idam-idamkan, akan jomplang, akan ada gap yang terlalu jauh dan nggak bisa diseberangi gitu. Nah, jadi kan sebelum kita punya kriteria yang begitu tinggi, make sure kita ngaca juga gitu. Kita lihat diri kita. Apakah saya ini berkat atau saya ini menjadi bencana untuk pasangan saya nanti gitu. So agak terlalu kedagingan kalau kita terlalu jauh gitu ya. Walaupun pada dasarnya boleh bermimpi besar, tetapi kalau terlalu besar sakit juga sih jatuhnya kalau nggak kesampaian gitu. So tetap membumi, tetapi juga tetap beriman gitu. Jangan hilangkan iman. Tuh, kamu pasti bisa gitu, temukan yang terbaik gitu. Cuman karena kamunya yang nggak sabar gitu. Kadang-kadang kamunya yang cepet ambil konklusi, Tuhan nggak peduli sama doa-doa kriteria saya. Jadi saya sikat aja nih yang beda iman. Jadi saya sikat aja nih yang ada. Mau dia sudah punya anak juga, ya udahlah, buy one get one free gitu kan. Ada lagi yang buy one get one free, buy one get two free. Masih ada istrinya, masih ada suaminya, masih ada anak. Astaga. Gitu ya. Itu karena dimulai dari daging, akhirnya pengaplikasiannya cara berpikirnya pun kedagingan. So mulailah lihat dasar firmannya apa, fondasinya jelas dulu, baru kita ngomongin kriteria-kriteria yang mau kita nikahi gitu menurut saya. Kan sepadan kan bukan dia yang satu suku ya. Sepadan kan bukan dia yang sama-sama pendidikan tinggi. Sepadan kan bukan dia yang sama-sama kaya. Nah, bolehkah hambanya menjelaskan ke teman-teman ini supaya mereka mengerti bahwa terkadang orang yang kita mungkin tidak anggap bisa jadi dia yang Tuhan rancang untuk kita. Namun kita lihatnya, gak satu suku nih. Beda nih pendidikannya, beda. Kurang kaya ini. Padahal ada di sekitar. Karena kan kadang-kadang kita terlalu dibutakan. Bahayanya kriteria kita membutakan rencana Tuhan kan. Nah, bagaimana Pastor Gultom melihat tentang istilah sepadan itu? Ya, jadi kalau berdasarkan akar katanya, berdasarkan maksud dari firman tentang sepadan, itu tidak ngomongin tentang budaya yang sama, tingkat pendidikan yang sama, common interest yang sama, sometimes enggak gitu. Saya suka game, istri saya nggak suka game gitu misalnya gitu. Saya suka drama Korea, saya sukanya film Hollywood, action. Itu nggak sepadan, not really. Sepadan itu berbicara tentang bagaimana dia mengisi kelemahan kita, dia menutupi kelemahan kita. Misalnya saya lebih emosian, istri saya jauh lebih sabar, atau sebaliknya, yang cewek lebih emosian, yang cowok lebih sabar. Buat saya, kalau misalnya kalian bisa klop, saling mengisi, itulah sepadan gitu. Karena saya juga pernah membaca sebuah tulisan tentang sepadan, itu tuh sama seperti gear motor dengan rantai. Rantai itu kan selalu ada bolong-bolongnya tuh, rantai motor. Dan bolong itu kan harus diisi sama gear supaya motor itu bisa jalan. Berarti sama ini ya lah, jari-jari ya, saling mengisi ya. Nah, sama seperti tangan saling mengisi. Nah, sepadan itu tuh tentang saling mengisi. Mau dia common interest-nya berbeda, mau dia hobbies-nya berbeda, tapi kalau di situ ada kedamaian, ada sukacita, dan saling mengisi kekosongan, dan membuat kita semakin dekat, semakin mengenal Yesus, maka bisa jadi itulah yang dari Tuhan. Gitu. Jangan sampai juga kita memiliki konsep sepadan itu harus ini. Yes, sometimes dia
harus punya pendidikan yang bagus, dia harus punya etika yang baik, betul. Tetapi itu bukan juga segalanya gitu. Ada banyak Ya. aspek. Pernikahan itu kompleks gitu. Yang penting kita peka dengan suara Tuhan. Dan saya pernah kemarin yang waktu sama salah satu hamba Tuhan dari Malaysia, si Daniel Jimmy, saya bilang begini, sebelum memulai pernikahan atau pacaran pun, minta tuntunan Tuhan. Gitu. Jadi sebelum ada kriteria, minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Ini kunci, ini fondasi. Hamba dari Abraham minta dulu tuntunan sama Tuhan, minta tanda dulu sama Tuhan Yes. untuk Ishak. Gitu. Boleh kamu punya syarat. Abraham punya syarat loh untuk istrinya Ishak. Ya. Gitu. Tapi melibatkan Tuhan dalam syarat itu, melibatkan kehendak Allah dalam kriteria itu, maka jadilah yang terbaik. Gitu. Itu yang kita imani. Gitu. Oke. Eh, Kalau boleh kasih Pastor Jonathan, maksudnya eh, apa sebaiknya prinsip atau nilai-nilai kebenaran yang harus kita punya sebelum kita menikah? Apa prinsip, apa kebenaran yang harus kita, karena begini, banyaknya perceraian tidak lebih dari kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Ya. Kurangnya pengertian tentang tujuan daripada pernikahan. Ya. Nah, bagaimana pastor ini memberikan satu prinsip atau nilai-nilai supaya ketika menikah rumah tangga itu jadi kokoh dan berkemenangan di setiap masalah yang ada. Oke. Oke, prinsip pertama yang harus kita sadari, pertama kita tidak sempurna, pasangan kita juga. Gitu. Jadi, suatu saat ketika ada masalah, ketika ada konflik, ingat konflik itu tidak diselesaikan dengan perceraian, tetapi diselesaikan dengan komunikasi yang baik, dengan kerendahan. Yes. Itu prinsip Yes. yang pertama, dari bahwa kita punya kelemahan. Dan yang kedua, prinsip pernikahan itu adalah unifikasi. Artinya kita dipersatukan dengan orang yang lemah supaya menjadi kuat bersama. Gitu. Nah, Amsal pernah bilang, pengkhotbah pernah bilang gini, tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Artinya gini, harus ada 3 pribadi untuk menjadi kuat dalam pernikahan. Yang pertama pria, yang kedua wanita, yang terakhir, yang utama Tuhan. 3 pribadi menjadi satu itu sama seperti 3 tali yang tidak mudah diputuskan, tidak bakal mudah digoncangkan oleh permasalahan karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan kuat merangkul 2 pribadi yang lemah. Ini prinsipnya. Pertama, akui dulu bahwa memang kita lemah, dan yang kedua, libatkan Tuhan. Harus tahu bahwa kita dibutuhkan untuk menjadi kuat, gitu. Karena saya percaya gini, waktu kita menikah, waktu saya dengan istri menikah, kami sama-sama tidak memiliki apapun, dalam tanda kutip, kita memang berdua perantau. Dia dari Ternate, Maluku Utara, dari Tobelo, kotanya, kalau saya dari Samarinda. Gitu. Kami tidak punya apa-apa. Totally, kami hanya punya pelayanan, kami punya usaha kecil-kecilan waktu itu, dan kami menabung pada saat awal pacaran. Dan itu menjadikan kami kuat. Gitu. Dan itu menjadi dasar pernikahan kami. Artinya gini, ada unifikasi, ada kerjasama untuk sama-sama membangun diri menjadi lebih baik. Itu prinsipnya sih paling penting itu gitu. Dan menikah juga bukan tentang punya anak loh gitu. Banyak orang berpikir menikah supaya iya. Wow. Konsep utama pernikahan itu mempersatukan kamu yang lemah dengan dia yang lemah untuk sama-sama kuat dan meneruskan karakter ilahi di dunia. Meneruskan karakter Tuhan itu loh. Jadi garam nggak, jadi terang nggak pernikahan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Urusan anak itu urusan Tuhan. Gitu. Kita berusaha untuk anak jor-joran, tetapi ingat yang terpenting adalah unifikasi. Saling bersatu, saling memperbaiki diri untuk kemuliaan Tuhan. Itu prinsipnya, itu nilai-nilainya yang harus kita pegang di pernikahan. Nah, kemudian banyaknya perpisahan dikarenakan selalu ada istilah sudah nggak cocok. Padahal pria dan wanita sampai kapanpun kan tidak pernah cocok. Bajunya aja udah beda. Yes. Sepatunya aja udah beda. Dalamannya aja udah beda. Makanya Alkitab bilang, kita bukan dicocokkan Tuhan, tapi kan dipersatukan. Ya. Nah, bagaimana Pastor menjabarkan itu? Iya, kalau saya harus jabarin tentang itu, buat saya udah jelas gitu. Bahwa pernikahan itu bukan juga tentang
yang tadi saya udah bilang common interest yang sama gitu, which is ya mungkin sama-sama suka nonton film ya oke gitu. Tapi ya memang semakin nggak cocok biasanya itu semakin pasangan kita gitu. Saya semakin Oh, menikah ini semakin ini ya, saya semakin oh gitu ya. menjalani pernikahan saya semakin ngerasa ih dia nggak cocok sama saya gitu. Oh Dia ya. suka dia ternyata saya suka film action gitu. Semakin nggak nyambung. Uh, Nah, tapi uh, ini hebatnya Tuhan tuh gitu. Tapi ada sebuah kerendahan hati untuk mau menerima pasangan karena engkau sudah komitmen di hadapan Tuhan gitu. Dan hmm, pendeta Ridwan Huta Barat, kalau misalnya Pastor tahu, dia pernah bilang gitu dalam videonya, semakin nggak cocok istri dengan suamimu itu yang semakin kau bilang semakin nggak jelas dia, semakin nggak cocok dia, ya itulah pasangan kita yang dari Tuhan gitu loh. Terima. hmm, Nah, uh, makanya kalau kita sering ngerasa aduh cerai aja karena nggak cocok, buat saya itu kebodohan gitu, karena ini memang nggak cocok hmm. gitu. Kalau cocok ya cowok sama cowok lah, kalian suka main bola lah ya, cewek suka main Barbie yang bola ya, gitu. Nggak bisa, memang harus nggak cocok. Sama seperti konsep Oh, gear motor sama rantai tadi, memang nggak cocok untuk melengkapi gitu. Jadi jangan egois lah. hmm, Kalau udah nikah, udah tutup mata rapat-rapat, fokus sama satu yang di depan, itu yang terbaik gitu. hmm. Emang nggak cocok. Berarti berarti harus siap dengan statement itulah sebelum menikah ya, supaya begitu dapat kasus itu udah nggak terkejut kan, bahwa Ya, laki-laki dengan perempuan tidak cocok. iya. Nah, gini, banyak orang terkejut dalam pernikahan karena tidak cocok karena waktu pacaran jaim, pakai topeng. Ya kan? Ibarat departemen store diskon terus gitu ya, promo terus, tapi nggak tunjukin realnya, aslinya sebenarnya mahal gitu, sebenarnya aslinya kualitasnya ya nggak sebagus harga gitu. Kita harus real dalam dalam kita harus otentik gitu, otentik dalam Ya. hal kita kasih tahu ke dia, oh aku tuh nggak bisa gini loh, aku tuh lebih, Hmm. semua hal dikomunikasikan dalam masa pacaran atau masa pertemanan gitu atau PDKT Hmm. gitu. Kalau misalnya engkau tiba-tiba kaget banget waktu pernikahan ketahuan persiapannya kurang, atau persiapannya sebenarnya udah bagus tapi penuh kepura-puraan, itu yang jadi Hmm. buat saya seperti itu. Hmm. Wow, wow, wow. Nah, Pastor Gultom kan nikah muda nih. Bagi saya umur uh, dua 20 sampai ya 27 lah menurut saya sih. 25, 20 sampai 27 itu masih muda Ya. untuk menikah. Tapi kalau sudah 28 29 ya ya bisa dibilang muda, bisa juga tidak. Tapi bagi saya 20 sampai 20 27, 20, 26, 25 ya masih muda. Nah, bagaimana melihat kan sudah nikah muda nih, bagaimana pandangannya tentang menikah muda? Tolong dong, maksudnya beritahu kita supaya oh ternyata oh begitu, ternyata begitu. Sebab kan yang paling bisa menjabarkan kan orang yang rasain kan, yang paling bisa menjabarkan. Nah, bagaimana Pastor melihat tentang menikah muda? Apa pandangannya? Pandangan saya tentang menikah muda sebenarnya ya pernikahan di usia yang ya yang muda gitu ya. Ya benar sih, pernikahan muda, pernikahan di usia muda. Tapi gini, pernikahan itu kan sebenarnya tentang kedewasaan, tentang maturity kita. Kalau misalnya teman-teman masih belum siap mental, masih belum dewasa, ya jangan menikah aja gitu loh, gampang lah gitu. Kalau misalnya udah siap di umur 22, udah punya kematangan, sudah punya kedewasaan dalam melihat masalah nanti ke depannya, sudah bisa memanage konflik, ya kalau udah siap nikah, ada duitmu, ya nikah lah gitu ya kan. Jangan sampai Hmm. ngerasa siap nikah tapi belum siap semuanya. Kalau misalnya masih ada masalah waktu pacaran, sudah pacaran Hmm. ada masalah dikit, dia bilang ya udah kita putus aja, ya buat saya itu childish. Dan kalau misalnya masih mengancam dengan putus setiap kali ada masalah, buat saya itu tidak dewasa, nggak mature enough gitu. Karena mature itu Hmm. kan kita komitmen gitu. Kita waktu janji, oh iya aku janji bakal setia sama kamu. Iya, dia beneran setia di masa pacaran gitu. Tapi kalau waktu pacaran dia udah bilang, ah
aku bisa cari yang lain. Buat aku dia nggak komitmen gitu. Dan biasanya kalau waktu pacaran udah nggak komitmen, pas dipaksain menikah, ya itulah jadinya banyak perceraian gitu. Jadi nikah muda itu kedewasaan juga gitu. Gitu. Ya, ya gimana ya, nikah muda? Ya buat saya sih, saya wajar sih nikah umur umur 26. I'm quite okay. Saya Yang penting di daerah-daerah tertentu, sorry kepotong Pester, di daerah-daerah tertentu ada orang-orang yang menikah sangat muda. Mereka menikah itu karena paksaan dan terpaksa. Karena paksaan dan terpaksa, uh, biasanya ya udah nggak kuliah lagi. Jadi ya udah menikah saja. Terus kemudian mungkin ada karena kecelakaan menikah muda. Nah, bagaimana apa akibat kalau menikah muda karena terpaksa dan dipaksa? Akibatnya, Apakah itu baik atau itu membahayakan? oke. Kalau misalnya ngomongin tentang pernikahan akibat hamil, akibat dijodohkan, akibat dipaksa, seperti yang terjadi di daerah-daerah terpencil gitu atau daerah-daerah yang ada di Indonesia, tentu beresiko. Beresiko adalah akan adanya tidak harmonis gitu, karena dia menikah karena sebuah paksaan, faktor dari luar, bukan faktor dari dalam gitu. Nah, waktu di kejadian, Adam itu waktu melihat Hawa pertama kali, itu bukan karena Tuhan bilang, ini ya buat kamu, ini ya. Enggak, tapi waktu Adam melihat Hawa, ada desire yang keluar dari hatinya, dan dia bilang gini, inilah daging dari dagingku, inilah dari tulang rusukku. Nah, desire itu yang membuat orang itu harmonis. Nah, kalau menikah karena dari faktor eksternal, rentan dengan yang namanya perceraian, dengan perselingkuhan, karena tidak otentik. Nikah, ya karena gue harus nikah gitu, karena ya gue udah melendung, ya lo harus tanggung jawab dong gitu. Nah, tapi kita percaya satu hal gini, kalau dua-dua pribadi ini mau datang sama Tuhan, untuk mau komitmen bahwa Tuhan, walaupun kami mulai dengan start yang salah, mungkin kami curi start, Tuhan mampu ubahkan kain kotor, kain yang tidak layak, Tuhan mampu ubahkan menjadi sesuatu yang berharga gitu. Karena firman bilang buluh yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak bakal dimatikannya. So saya encourage juga buat teman-teman yang sudah terlanjur nih, mungkin saat ini sudah terlanjur menikah karena start yang salah, jangan kecil hati. Tuhan sanggup memulihkan gitu. Tuhan sanggup mengubah apa yang rongsokan menjadi berharga dan sangat bernilai gitu. Bagaimana Pester melihat apakah bagus hubungan toksik itu dibawa ke pernikahan? Oh, jelas nggak bagus gitu. Sangat nggak bagus gitu. Buat apa kita menikah dengan orang yang membawa racun dalam kehidupan kita? Bayangin aja, kita setiap hari minum racun, dipaksa minum racun, ya matilah kita gitu. Kalau misalnya kita nggak mau mati, ya stop toxic relationship. Tapi kalau alasannya cinta bagaimana? Buat saya gini ya, kalau dalam toxic relationship dan masih bilang ini karena cinta, buat aku itu bukan cinta, itu bukan real love, tapi itu lebih ke terlanjur nafsu, terlanjur ya udah deh gitu, udah terlanjur kepalang basah. Dan biasanya orang-orang yang sudah terlanjur kepalang basah ini, dia nggak punya ketegasan dalam dirinya, dia nggak bisa bilang no untuk restart dalam sebuah relationship. Ingat, kita ini berharga, kita mulia, kita dikasihi Tuhan, dan kita punya hak untuk stop dalam hubungan yang toksik. Jangan pernah ngerasa dia hanya satu-satunya yang mengerti kamu. No way, itu tipuan iblis. Iblis bikin kita ngambil keputusan yang salah. Walaupun kita sudah dalam Tuhan, iblis senang. Kenapa? Karena kalau kita ambil keputusan yang tepat, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Tapi setan nggak suka kita dapat rencana terbaik. Setan sukanya kita dapat rencana yang cukup baik, yang baik, B aja, atau yang buruk sekalian. Gitu. Jadi hati-hati. Gitu. Harus punya ketegasan. Kalau itu toksik, say no. Mumpung belum menikah.
Ini konteksnya mumpung belum menikah. Kalau sudah menikah, kemudian itu masih toksiknya berlanjut, berdoa untuk pasanganmu. Titik. Jangan bercerai. Karena selalu ada jalan Hmm. kalau mengandalkan Tuhan. Dalam pernikahan, konteks pernikahan. Apakah bahaya jikalau seorang muda-mudi, pasangan muda-mudi, mereka berencanakan menikah, namun salah satu pasangannya itu masih baperan? Masih apa? Baperan? Baperan. Oke. Um, tergantung tergantung merekanya gimana gitu. Kalau mereka siap untuk menghadapi bapernya pasangan itu se ekstrim apa, ya nikmatilah gitu ya pasanganmu yang baperan, nikmati. Kalau kau ngerasa kalau you ngerasa I can handle it, ya please handle it gitu. Dulu apakah dia mau berubah atau enggak. Nah, kalau saya pribadi melihat orang baperan, ya itu sebenarnya normal gitu ya. Tapi tergantung bagaimana respon dia dengan baperan itu. Kalau baperannya sampai dia harus pengen bunuh diri, ya itu sih kelebihan lah. Lebih baik jangan dilanjutkan gitu ya. Tiba-tiba jadi hopeless, tiba-tiba low self esteem gitu-gitu. Gambar dirinya tiba-tiba kayak, aduh, kalau misalnya aku gini-gini, buat aku itu kayaknya hold dulu, jangan dinikahin dulu gitu. Berarti eh, terus bagaimana dengan kita tahu pasangan kita eh, cemburunya over cemburu. Ya. Saya pernah ini konseling beberapa anak muda. Dia bisa tahu berapa pertemanan pasangannya di sosial media, berapa yang pasangannya like siapa aja dia tahu, yang pasangannya komen siapa aja dia tahu. Pokoknya over cemburu. Nah, bagaimana kalau ini dilanjutkan sampai ke pernikahan, yang pasangan kita cemburunya over. Orang dunia bilang cemburu itu tanda cinta, padahal Alkitab bilang bahwa kasih itu tidak cemburu. Iya. Buat aku orang yang over cemburuan artinya dia punya trust issue dalam dirinya, gambar dirinya jelek gitu, biasanya gitu. Sebenarnya gini, cemburu itu wajar. Tapi kalau over cemburu itu menjadi racun cinta. Itu bukan tanda cinta, itu racun cinta gitu. Nah, kalau misalnya setiap kali kamu naik ojek gitu, terus pacarmu tanya, ojeknya cewek apa cowok? Kalau misalnya itu cowok, kamu dari situ. Nggak suka aku ojeknya cowok. Repot kan? Tiba-tiba bang, turunnya bang di pinggir, belum nyampe di tujuan. Gitu, kita jalan. Itu kan merusak gitu. Itu sungguh menyusahkan gitu. Nah, tapi kalau kitanya yang gatel, wajar dong dia cemburu. Ngapain kau like cewek, foto-foto cewek yang pakai bikini gitu, cewek yang top yang pakai pakaian mini, ya wajar lah cemburu. Tapi kalau misalnya kita biasa berteman, tiba-tiba dia over cemburu, udah panik, insecure, wah, jangan dinikahin deh. Repot urusannya. Nanti dikandangin, dikasih rantai di sini. Gitu. Repot, gitu ya. Akhirnya development kita pun terhambat karena kita nggak bisa bergaul, nggak bisa sosialisasi, ya kan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, repot. Jadi kayak hukum Taurat ke berapa itu, ya? Janganlah, kita udah hidup dalam anugerah, jangan lagi nambahin hukum Taurat, gitu. Jangan insecure, jangan overprotective, itu menyusahkan. Yang penting kita juga bisa minimal percaya. Tiga kata yang menurut pengalaman tester atau yang dipelajari, tiga kata kira-kira apa tiga kata yang harus kita miliki sebelum menikah? Tiga kata yang kita harus miliki sebelum menikah. Yang pertama, siap untuk rendahkan diri, rendahkan hati. Rendah hati berarti? Ya, siap harus untuk rendah hati, siap untuk berkorban, siap untuk meminta maaf. Tiga ini kunci. Oh, rendah hati, berkorban, untuk minta maaf.
Karena konsep dari pernikahan adalah mau untuk mengalah, mau untuk berkorban. Karena saya percaya pernikahan itu dibutuhkan kasih agape, bukan lagi eros. Gitu. Agape itu seperti korban, seperti Yesus mau merendahkan diri, merendahkan hati untuk turun ke bumi untuk menjadi kurban penebus salah, dan mau untuk selalu setia menjaga komitmen gitu. Ya. Gitu. Walaupun Yesus seringkali menegur jemaat, tetapi ingat Yesus juga masih punya willingness untuk menerima kembali gitu. Kemampuan hal-hal seperti itu yang harus kita siapkan sebelum menikah. Terus Lai, di usia 1 tahun pernikahan ini kira-kira apa saya nggak tahu ya, karena Pastor yang alamin, apa plus minus dalam menikah muda, khususnya untuk Pastor Jonathan. Plus minusnya apa? Oke, kalau plusnya pertama membuat kita cepat dalam masuk dalam fase dewasa. Terus yang kedua, plus berikutnya mampu untuk lebih cepat menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mampu membuat kita jauh lebih sadar bahwa kita ini manusia yang lemah gitu. Kita ini perlu Tuhan gitu. Nah, minusnya adalah pasti secara mungkin yang muda-muda ya, masih secara financially gitu. Engkau bukan pengusaha sukses yang ini, engkau masih harus berjuang, struggling dengan financial management gitu. Itu pasti jadi minus. Terus yang kedua, kekurangannya adalah yang pasti kurang pengalaman, melihat pengalaman orang lain karena terlalu cepat menikah mungkin. Tapi buat saya, dua kelemahan tadi itu bukan big deal gitu. Itu bukan masalah yang sangat besar. Itu masalah yang masih bisa dilalui, yang masih bisa dilewati dengan proses berjalannya waktu. Yang penting punya kerendahan hati, mau belajar, punya kesiapan untuk berkorban. That's it. Terus bagaimana orang yang menikah muda tapi tanpa pekerjaan? Mungkin orang tuanya kaya. Iya, mungkin orang tuanya kaya, tapi kalau nggak punya pekerjaan, sampai umur berapa orang tuanya bisa menafkahi? Karena prinsip pernikahan itu adalah menjadi satu dengan istri dan meninggalkan orang tua gitu. Secara lahiriah memulai kehidupan baru lah singkatnya gitu. Kalau dalam memulai kehidupan baru kita nggak punya kesiapan untuk memberi nafkah, tidak punya kesiapan untuk hidup mandiri, repot gitu. Akhirnya kita akan selalu bergantung sama orang tua gitu. Saya pun ngerti gitu. Untuk minta tolong sama orang tua sometimes yes, nggak apa-apa, jangan malu untuk minta tolong. Tetapi tidak bergantung sepenuhnya. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada saat sudah menikah, waktu support system ini nggak ada, rontok dong. Apa yang mau dilakukan dalam pernikahan? Jangan, harus punya source sendiri, harus punya penghasilan sendiri. Gitu. Walaupun kecil, tapi ada. Karena Tuhan mampu berkati yang kecil jadi luar biasa. Bagaimana, apa pesan Lai ke mereka yang pacaran umur muda dan berencana menikah, tapi pacarnya belum ada pekerjaan? Apa pesannya kira-kira? Pesannya apa? Pesannya jangan menikah sebelum punya pekerjaan tetap. Make sure ada pekerjaan tetap. Misalnya sama seperti saya pelayanan. Oh mungkin dia suka pelayanan anaknya gitu, tapi belum punya pekerjaan tetap. Encourage dia untuk punya bisnis, at least dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan gitu. Dan jangan malu untuk start small gitu. Jangan malu mulai dari awal. Yang penting ada dulu, untuk membuktikan bahwa kita serius dan siap bertanggung jawab. Berarti wajib lah ya, wajib. Kata mandiri itu wajib ya. Wajib. Karena kita harus memulai kehidupan yang baru setelah menikah. Nggak bisa terus bergantung sama orang tua. Bagaimana kalau seandainya dalam berpacaran ceweknya sudah lebih dominan dari cowoknya?
Itu bagaimana ya? Bahaya enggak itu dibawa ke pernikahan? Kalau menurut Alkitab, yang dominan harus tetap pria, karena pria adalah kepala, gitu. Dominan dalam hal apa dulu, gitu. Kalau saya punya prinsip, tetap harus suami yang dominan, gitu. Walaupun bukan berarti selfish, egois, tidak mau diskusi sama istri. Artinya gini, dominan itu artinya dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, decision making, gitu. Itulah dominan, gitu. Tapi kalau misalnya istrinya cuman vokal, cuman kayak bawel-bawel, ya boleh. Tapi keputusan tetap ada suami, gitu. Harus Iya, tetap iya, iya. suami yang ambil keputusan. Istri boleh Iya, ngomel, iya. boleh ngambek, gitu. Iya. Tapi tidak boleh taking over decision making, gitu. Tetap ada komunikasi yang baik, saling menghormati. Yang penting ketika keputusan diambil, nggak boleh salah-salahan. Karena harus tetap suami yang dominan, gitu. Saya percaya Pastor bahwa di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap pernikahan setiap orang ada visi Tuhan. Yes. Ada visi Tuhan. Bagaimana dengan pacar kita yang akan kita nikahi tapi tidak punya visi? Wah, jangan. Please don't. Karena kalau orang nggak punya visi masuk ke pernikahan itu bakal kiri kanan. Bakal apa aja dilakuin, apa aja oke gitu. Akhirnya nggak bertumbuh, sama kayak bunga atau tanaman yang pindah-pindah pot, nggak bakal bertumbuh. Nanti dia bakal bingung sendiri, gue mau ngapain ya gitu. Harus punya visi, itu fondasi gitu. Apa cita-citamu, apa tujuan hidupmu, itu harus ada dulu gitu. Kalau nggak punya visi, nggak punya tujuan, jangan menikah. Nanti ngerepotin pasangannya, bakal ngegrogotin gitu, bakal draining pasangannya, mengeringi gitu. Jangan sampai lah gitu. Harus punya visi. Itu gimana? Bagus nggak kalau ditanyakan atau kita pelajari pasangan kita, lakinya? Kita tanyakan atau kita pelajari dia ini punya visi apa enggak? Oh, kalau saya tanya, kalau saya dengan istri saya tanya, what is your vision dalam 5 tahun lagi gitu? Apa cita-citamu? Kamu mau jadi apa? What is your passion? Itu harus ditanyain. Kalau kita hanya mendebak-nebak, kita asumsi. Dan ingat, asumsi itu awal dari kebingungan. Waktu kita udah bingung, karena kita asumsi ini pacaran, oh kayaknya dia ini deh, kayaknya dia ini nih. Pas masuk pernikahan jeder, baru tahu ternyata dia nggak punya visi. Bisa jadi nyesel, bisa jadi ya udah deh, udah kepalang basah, akhirnya udah kita cerai aja deh. Gitu. Jadi harus ditanya. Karena saya percaya masa pacaran itu adalah masa persahabatan, masa-masa di mana komunikasi harus lancar, harus jujur ngomong. Ini loh visiku, ini loh kelemahanku, ini loh riwayatku, ini mama papaku broken home loh, aku dulu punya penyakit asma loh, bahkan sedetail itu harus tahu gitu, supaya nggak kaget dalam pernikahan. Itu. Apa kira-kira ada nggak kira-kira tanda bahwa pasangan kita laki-laki itu, pasangan si perempuan yang laki-laki, apa kira-kira tandanya bahwa dia sedang mengerjakan visinya? Oke. Tandanya yang pertama adalah dia passionate melakukan hal tersebut. Misalnya dia punya cita-cita sebagai seorang musisi, dia passionate untuk belajar tentang musik, dia menggali terus potensinya dalam musik. Nah, itu dia sedang menuju ke visinya, dan dia nggak mau ngelakuin hal yang mengganggu visi tersebut. Buat aku itu tanda bahwa dia sedang mengerjakan, dia sedang berjalan dalam proses itu, gitu. Nah, harus perhatikan tandanya, gitu. Dan dia selalu bisa juga menghasilkan sesuatu dari apa yang dia lakukan. Berkarya ya? Iya, dia mulai berkarya dengan hal itu. Buat saya itu, berarti dia punya panggilannya di situ, dia punya talentanya di situ, dan dia mengembangkan itu. Dan itu tanda bagus, tanda yang baik. Tapi kalau dia 24 jam WA kamu, 24 jam dia video call, dia selalu tanya kamu lagi ngapain, kamu udah mam apa, kamu lagi di mana, 24 jam, karena dia tidak punya passion. Oke? Dia nggak punya visi, dia cuma nggak ada kerjaan, dan dia cuma pengen telepon sama kamu. Itu repot, jangan lah gitu.
gitu. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Oh Jadi iya. enggak, karena gini Pastor, banyak anak muda itu selalu berpikir, ih kok dia nggak ngabarin aku duluan, ih kok dia nggak tanya aku, ih dia lagi berkarya loh, dia lagi mengerjakan visinya, tapi kamu minta dia 24 jam sama kamu, gimana nanti kamu menikah? Iya, Gitu. iya, iya. Jadi itu konsepnya sih yang saya pelajari, yang saya juga belajar dari pengalaman orang Hmm. lain yang ada di sekitar. Bagaimana Pastor? Apa pesan Pastor untuk mereka yang berpacaran, kemudian berencana mau menikah? Apa pesannya ke mereka kalau salah satu pasangannya tidak damai sejahtera? Jangan dipaksakan dulu. Masuk ke bimbingan pra-pernikahan dulu. Cari pendeta gereja lokal yang bisa membimbing. Gitu. Kalau masih nggak damai sejahtera, doa ulang. Karena pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu one way ticket. Nggak ada tiket balik. Bukan kayak Traveloka pulang pergi lo bisa order. Ya, One way pernikahan ya. one way ticket. Sekali kita masuk dalam mahligai pernikahan, sekali itulah kita harus setia dengan komitmen itu. Karena waktu Wow. pemberkatan kita nggak cuma janji di hadapan jemaat dan pendeta, tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau kita hianati komitmen itu, maka kita berkhianat sama Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau nggak damai, jangan dipaksain. Jangan dipaksain, jangan DP gedung dulu. Udah, duitnya simpen dulu aja. Ya, simpen dulu aja, tabung aja lebih banyak. Jangan dipaksain. Karena pernikahan bukan buat coba-coba, bos. Gitu. Itu kata-kata kalimat one way itu keren banget ya. Itu harusnya menjadi satu pemahaman yang harus dimengerti anak muda bahwa one way, gak ada tiket. One way ticket. karena banyak orang gini, banyak anak muda itu ngeliat artis, oh boleh kawin cerai, oh boleh gini. Akhirnya apa yang dia lihat menjadi standar hidupnya. Harusnya nggak boleh gitu. Harusnya lihat apa yang Alkitab ngomong tentang pernikahan, dan itu harus menjadi standar bahwa Allah membenci perceraian. Gitu. Allah membenci perceraian. Allah itu menyukai persatuan, unity. Gitu. Tuhan seneng kalau kita bersatu. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa gampang, kalau gue bosan, gue cari yang lain. Gue kan ganteng, gue kan kaya, gue kan bisa ini, gue bisa itu. No. Gitu. Pernikahan itu one way ticket. Tidak ada turning back, ya. Kalau turning back dari dosa boleh, turning back dari pernikahan jangan. Kita waktunya sedikit lagi, Pastor. Mungkin Siap. waktunya sekitar 3 atau 4 menit lagi. Siap. Bagaimana, apa pesan Pastor Jonathan Gultom untuk mereka yang memutuskan menikah namun belum pernah ketemu? Wih, jangan. Jangan. Banyak Jangan begitu. Sosial media, lewat Facebook, Instagram, dan mereka memutuskan untuk menikah. Jangan, takutnya nikahnya sama ondel-ondel. Repot, jangan. Waktu Adam sama Hawa dipertemukan Tuhan itu fisik, bukan lewat Tinder, bos. Ya, bahaya, jangan. Nggak boleh. Itu sudah nggak Alkitabiah. Itu nanti menikah dengan imajinasi. Gitu. Profile picture-nya Justin Bieber. Pas ketemu, ih, kok jadi bodat begini, gitu ya kan? kok kurang 180 derajat dari profile picture-nya, gitu. Ya, jangan, nanti nyesel, gitu. Jangan. Harus yang ketemu, harus yang betul-betul jadi teman, jadi sahabat, gitu. Mungkin LDR, yes, tapi masa nggak pernah ketemu, ajaklah ketemuan, gitu. Ya, karena saya percaya semakin sering ketemu, semakin sering ada komunikasi, semakin mengenal lah kita dengan orang tersebut, gitu. Jadi kalau mau menikah tapi belum pernah ketemu, kayaknya urungkan niatnya, karena siap-siap beli kucing dalam karung, gitu ya. Maunya beli kucing, tiba-tiba yang keluar komodo, ya, repot, ya. Jadi jangan. Oke, Pastor, ini mungkin
pertanyaan terakhir. Siap. Eh, ketika ingin menikah, kita cinta, dia cinta. Oke. Terus kemudian orang tua setuju. Oke. Terus kemudian seiman. Ya. Seiman dan seamin. Artinya sepadan. Nah, bagaimana pastor merangkumkan semua itu dalam sebuah kalimat dan pernyataan sehingga apabila salah satu dari ini tidak terpenuhi, bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita ambil keputusannya? Silakan, pastor. 3 menit. Oke. Kalau misalnya tadi sudah seiman, sudah seamen, saling cinta, keluarga sudah setuju, terus gimana? Nah, bagaimana apabila salah satu dari ini tadi tidak terpenuhi? Apa yang perlu disampaikan ke mereka? Kalau misalnya itu tidak terpenuhi, ya jangan dipaksakan gitu. Karena satu sisi tanpa berkat orang tua pun berat untuk masuki pernikahan. Karena saya percaya betul ada kuasa dari restu orang tua. Terus apalagi urusan seiman dan seamen, pasti itu menjadi fondasi kegagalan rohani yang besar. Jadi jangan dipaksakan gitu. Nah, apalagi nggak cinta, repot. Jangan mikir nggak cinta kita gitu. Yang nikah sama yang cinta sama kita aja, kelasnya itu banyak gitu. Apalagi yang nggak cinta. Tiba-tiba dia pulang ke rumah bawa perempuan lagi atau laki-laki lain, sakit nggak kepala kau? Ya kan? Rasa bengkak itu ginjal, gitu. Rasa mau copot itu jantung. Jadi usahakan paket-paket yang tadi disebutkan sama Pastor Jonathan Manulang itu kita penuhi karena itulah fondasi awal pernikahan. Sisanya kriteria secara fisik, secara lahiriah silahkanlah masing-masing. Tapi fondasi orang tua, saling cinta, saling seiman, sepadan itu harus dipenuhi dulu. Oke. 1 menit, Pastor. 1 menit ya, baru kita close. 1 menit. Berikan ke anak-anak muda yang nonton ini 1 kalimat yang menguatkan mereka, 1 kalimat baru kita close. Oke. Menikah muda itu baik, tapi menikah dalam kedewasaan dan di dalam Tuhan itu yang paling terbaik. Wow. Pastor Jonathan Gultom, thank you so much udah isi sesi ini ngobrol. Dan kalau di Jakarta, ayo kita ketemu, kita ngopi, ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya juga berteman baik dengan Deddy Zega. Teman-teman juga semua saya lihat. Oke, Pastor, thank you ya. Tetap semangat ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, berkati semuanya. God bless.